Saudaraku sekalian yang kekasih, kebenaran itu paralel. Dan ini menunjukkan keesaan Tuhan. Mari kita melihat fakta ini. Hukum kehidupan ini yang tentu saja mengalir dari hakikat Allah sebagai sumber hukum dan sumber tatanan. Tuhan tidak menginginkan, tidak menghendaki seseorang berkeadaan bodoh. Tetapi bukan berarti kemudian Tuhan membuat seseorang dengan sendirinya atau secara otomatis menjadi cerdas. Tuhan tidak menghendaki, tidak menginginkan kebodohan. Tetapi bukan berarti kemudian Tuhan membuat seseorang dengan sendirinya atau secara otomatis menjadi cerdas. Tuhan tidak menghendaki, tidak menginginkan kemiskinan. Tetapi bukan berarti kemudian Tuhan membuat seseorang menjadi kaya dengan sendirinya atau secara otomatis. Kalau di gereja-gereja dan pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan atau pembicara-pembicara yang sering berbicara mengenai mujizat kesembuhan, sering terdengar kalimat ini, Tuhan tidak menghendaki sakit penyakit. Ya, setuju. Tuhan tidak menghendaki seseorang sakit, setuju. Tetapi bukan berarti kemudian seseorang menjadi sehat dengan sendirinya atau secara otomatis, saudaraku. Dan ini yang sebenarnya diinginkan oleh banyak orang. Secara otomatis dengan sendirinya, secara mujizat, secara spektakuler atau secara mistik, secara mistis orang bisa sembuh. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Tuhan mengadakan mujizat kesembuhan itu. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berasal dari Allah. Hal itu dimaksudkan agar orang mendengar apa yang diajarkannya. Seperti Nikodemus berkata, jika Tuhan bukan berasal dari Allah, tidak mungkin melakukan hal ini. Yang kedua, mujizat itu diadakan sebagai tanda. Coba kita berpikir yang analitis, yang cerdas. Bagaimana orang bisa percaya adanya Allah? Kalau itu di suku-suku terasing, saudaraku. Di masyarakat yang tidak mengenal agama dan peradaban. Apalagi mengajarkan mengenai Allah yang menjadi manusia yang mati di kayu salib. Perlu tanda untuk membuktikan kenyataan adanya Allah tersebut. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus Kristus. Tapi bukan berarti lalu kalau orang sudah mengenal Tuhan Yesus, lalu dijamin akan mudah mengalami kesembuhan. Kalau hal itu terjadi, maka saudaraku, firman yang mengatakan, apa yang ditabur orang juga akan dituainya menjadi rusak. Orang-orang Kristen sudah tidak perlu tanda lagi, saudaraku. Yang dibutuhkan tanggung jawab. Kalau selama ini orang selalu menggunakan ayat, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Baru-baru ini di pendalaman Alkitab saya bedah ayat itu. Konteks ayat itu adalah konteks ayat di mana Petrus berbicara mengenai sinful nature, kodrat dosa. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Tidak menunjuk kepada kesembuhan fisik mestinya. Kalau dia dari konteksnya itu, saudara. Kalau mau dipaksakan atau dikenakan, boleh. Tapi kalau mau jujur, saudara, konteks pasal itu bukan berbicara mengenai kesembuhan fisik. Dan ini mungkin akan membuat sedikit goncangan di beberapa gereja yang sudah terbiasa menggunakan ayat itu untuk menyelesaikan masalah penyakit fisik. Ya sudah terlanjur digulirkan, kita gulirkan saja, saudara.
biar mata pengertian orang dibukakan. Jadi Tuhan tidak menghendaki orang sakit, tetapi bukan berarti seseorang bisa menjadi sehat dengan sendirinya dan secara otomatis. Tuhan tidak menghendaki kematian dini, tetapi bukan berarti Tuhan secara otomatis dan dengan sendirinya membuat seseorang panjang umur. Dalam hal ini Tuhan menghendaki tanggung jawab. Tanggung jawab atas seluruh aspek kehidupan. Perhatikan bagaimana bumi sendiri diciptakan Tuhan dalam keadaan yang harus diolah. Bumi diciptakan dalam keadaan yang belum selesai, mentah. Dari mineral yang bercampur tanah, dieksplorasi menjadi besi. Itu pun lewat pengolahan yang panjang. Dari besi jadi mobil dan seterusnya, saudara. Daun jadi sayur pun perlu dimasak, saudaraku. Rasa asin garam pun juga perlu ekstrak dari air laut dan seterusnya. Ingat pernyataan tadi yang awal, paralel. Paralel. Allah bukan tidak sanggup mengelola bumi ini. Tetapi inilah hukum kehidupan dari hakikat Allah. Yang punya tatanan itu, dan ternyata tatanannya adalah Ia menciptakan makhluk yang harus bertanggung jawab. Dan disinilah letak keagungan makhluk itu, makhluk manusia, makhluk ciptaan yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, yang memiliki tanggung jawab. Hukum ini juga berlaku pada proses keselamatan, saudaraku. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Tidak menghendaki seorang pun binasa. Ia menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Itu bukan kemudian dengan sendirinya orang tidak binasa dan berbalik bertobat kepada Allah. Lalu di ayat berikutnya, oleh sebab itu betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, kita baca dulu. Ya. Kita baca. Saudara jangan berkata, kalau soal kemiskinan, soal sakit penyakit, itu manusia punya tanggung jawab, Pak. Tapi soal keselamatan Allah yang menentukan. Itu keluar pattern, itu keluar pola. Nggak begitu pasti. Nah, implikasi dari penjelasan ini luas. Luas, saudaraku. Dan ini akan membuat saudara menjadi cerdas. Ya, menjadi cerdas. Kalau saya mengemukakan hal ini, bukan berarti lalu saya tidak setuju adanya mujizat. Mujizat masih ada. Ianya 100%. Kalau mau dilebaikan 1000% saya juga terima. Mujizat masih ada. Amin 100%. Tetapi menempatkan mujizat juga harus bijaksana. Yang sekarang kita gumuli ini dulu, saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, saudaraku. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ya. Ingat tadi, paralel. Kebenaran itu selalu paralel. Jangan ada yang keluar jalur, ya. Kalau soal penyakit, soal kemiskinan, soal kebodohan, kecerdasan, itu memang ada tanggung jawab, Pak. Tapi kalau keselamatan, tidak begitu. Tidak mungkin. Pasti paralel. Nanti saudara akan mengerti. Supaya Anda berpikir sehat. Berteologia sehat. Oke. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terus 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, ini akan terjadi. Anda jangan main-main. Ini pasti akan terjadi. Terus, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu, betapa suci dan salehnya. Itu panggilan.
Itu tuntutan saudaraku, ya. Jadi hukum ini berlaku pada proses keselamatan. Tuhan menyediakan fasilitas keselamatan dengan cuma-cuma dan kita harus memanfaatkannya. Seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir ke Kanaan. Bangsa itu tidak akan pernah bisa keluar dari Mesir karena ketidakberdayaannya. Tuhan beri fasilitas. Dia gunjang-ganjingkan Mesir dengan 10 kutuk, 10 tulah. Tulah yang terakhir, anak-anak sulung Mesir mati oleh malaikat maut. Itu luar biasa guncangannya. Ratap tangis meliputi seluruh dataran Mesir, saudara. Sehingga bangsa Israel diizinkan keluar. Tapi mereka harus melewati laut. Tuhan belah. Tapi mereka harus makan, tidak ada supermarket yang bisa menyediakan makanan orang sebanyak itu. Tuhan beri mana. Tapi mereka harus menghadapi bangsa Amalek, Yeriko yang kuat. Tuhan habisi. Tuhan rontokkan Yeriko. Tuhan bunuh orang Amalek dengan cara Tuhan. Atau Tuhan berpihak di Israel. Mereka harus menyeberangi Yordan. Dikeringkan di Yordan. Tetapi masih saja bangsa Israel tidak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Bagaimanapun, sekecil apapun ada tanggung jawab. Paralel bukan? Amin? Paralel. Dan Alkitab mengatakan semua itu menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Nah, Tuhan bicara begitu, kita mau nggak ngerti gimana, saudaraku? Seperti Israel sebagian besar tidak sampai ke tanah Kanaan karena ketegaran mereka. Kamu jangan begitu. Paralel kan? Di Lukas 17 ayat 32. Tuhan Yesus berkata, ingat istri Lot. Kenapa? Kegagalannya. Fasilitas keselamatan disediakan. Mereka nyaris ikut hancur bersama dengan orang-orang Sodom. Tapi dua malaikat itu, dua utusan Allah itu datang membawa mereka keluar. Bahkan ketika mereka masih enggan, masih malas, masih ragu-ragu, ditarik. Setengah dipaksa. Coba seandainya jauh-jauh waktu mereka tidak usah dipaksa-paksa. Tidak pakai lari-lari kan. Oke, you lari. Jangan noleh ke belakang. Pasti ada tanggung jawab sekecil apapun. Jangan menoleh. Ini menoleh. Selesai, saudara. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih. Ini paralel dengan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mengerti ya. Kalau tidak rajin belajar, tidak punya keahlian, tidak punya ijazah, susah hidup. Dihina orang, diinjak, menganggur, dan seterusnya. Maka studi, sekolah yang giat, bekerja yang giat, hemat, dan seterusnya. Demi masa depan. Apakah ini tidak paralel dengan kehidupan di balik kematian kita? Nah, Tuhan berkata, kumpulkan harta di sorga bukan di bumi. Kalau Kolose pasal 3 lebih ekstrim lagi. Pikirkan perkara yang di atas bukan di bumi. Lalu seberapa kita telah betul-betul investasi untuk hal itu, saudara? Wah, kalau soal kekekalan tidak termasuk, Pak. Tidak bisa. Paralel. Kalau di Kolose pasal 3 itu lebih tegas lagi. Kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Seberapa kita investasi? Nah, biasanya orang berkata, saya bukan tidak mau, Pak. Saya bukan mau berkhianat, Pak. Tapi nanti deh. Udah, nanti deh. 70 tahun dibanding kekekalan tidak ada artinya, saudaraku. Menit-menit kita itu berharga luar biasa, saudara. Secepat mungkin mestinya kita bergerak untuk mengumpulkan harta di surga. Nah, saudara perhatikan di sini. Keselamatan itu juga proses. Bukan makjelek begitu, enggak. Butuh waktu, saudara, untuk mengerti lengkap, saudara. Ya. Keselamatan itu juga proses, saudaraku. Tuhan menyediakan fasilitas. Yang pertama, penebusan. Ini cukup saudara sambut dengan percaya.
Kalau yang satu ini tidak Anda percayai, tidak Anda terima, ya sudah. 0. Tapi tidak cukup. Belum cukup penebusan. Ya bersyukur kalau dari kecil sudah jadi Kristen. Sehingga saudaraku, ya, jadi Kristen dengan sendirinya, saudara. Tapi belum selesai. Penebusan diterima secara akali, persetujuan pikiran, percaya. Lalu Tuhan memberi fasilitas Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Saudara ngerti enggak? Ketika seseorang menerima Roh Kudus itu menjadi meterai. Dengan meterai itu, Anda disahkan menjadi milik Tuhan. Ibarat mobil dari plat hitam jadi plat merah. Dan konsekuensi dari seorang yang mendapat meterai Roh Kudus menjadi milik Tuhan. Segala sesuatu yang Anda miliki menjadi milik Tuhan. Dan dengan cara demikian, dengan mekanisme demikian, Tuhan bisa mengubah kita. Kalau tidak ada hak Tuhan mengubah. Atau tidak bisa perubahan itu berlangsung secara proporsional. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Setelah itu baru pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Aku berhak mengambilnya. Aku berhak memilikinya. Nah, kalau orang tidak mau diakui milik Tuhan, tidak bisa diubah. Jadi kita mengerti mengapa di Lukas 14 ayat 33 firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tak dapat jadi muridku. Ia tidak bisa diubah. Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran, betul. Tetapi begitu engkau dimeteraikan Roh Kudus, engkau harus rela dimiliki Tuhan sepenuhnya. Itu konsekuensi logisnya. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat 19, saudaraku. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, di sini saudaraku mulai timbul satu kegalauan, saudaraku. Nah, selama ini kenapa kita tidak bisa diubah secara signifikan, tidak bisa berubah dengan baik? Karena kita tidak rela dimiliki. Jadi fasilitas ini menjadi sia-sia atau kurang efektif. Lalu firman Kristus. Iman datang dari pendengar firman Kristus. Ini Injil, sama Injil. Roma 1, 16, 17. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu tangkap ucapan ini. Orang yang tidak mengerti Injil tidak mungkin selamat. Tidak mungkin selamat. Orang yang tidak mengerti Injil tidak mungkin selamat. Orang yang tidak mengerti Injil tidak selamat. Sebab keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Rancangan semula artinya manusia menjadi manusia Allah yang mampu sepikiran, seperasaan dengan Allah. Dan untuk itu orang harus mengalami pembaharuan pikiran supaya punya paradigma, punya mindset, punya cara berpikir Allah. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan itu bisa terjadi kalau firman memperbarui. Orang harus memburu firman lebih dari memburu apapun, saudara. Dan percayalah, dengan memburu kebenaran firman, Anda tidak akan menelantarkan tanggung jawab yang lain. Pasti. Sebab kalau orang sudah memburu firman dengan baik, maka dia akan jadi orang yang bertanggung jawab. Dan pasti punya moral yang baik. Pasti. Dia tidak akan bisa punya moral sembarangan. Nah, bagaimana orang bisa
diselamatkan tanpa mengerti Injil. Banyak khotbah-khotbah yang sebenarnya bukan esensi Injil, bukan substansi kebenaran, saudara. Bukan. Khotbah-khotbah yang berstandar untuk umat perjanjian lama, saudara. Yang dipungut dari ayat-ayat perjanjian lama tanpa melihat konteksnya. Lalu yang berikut baru penggarapan Tuhan. Penggarapan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Nah, itu pun bersyarat ada kalimat bagi yang mengasihi. Nanti saya kutip, saya jelaskan. Ini bukan satu kali saya sampaikan, ini berulang kali dan saya ulangi terus. Kalau fasilitas ini tidak digunakan, bagaimana proses keselamatan bisa berlangsung? Kalau ini tidak dibutuhkan, cuma satu saja. Tidak usah pakai Injil, tidak usah pakai Roh Kudus. Tuhan Yesus mati di kayu salib, you ngomong percaya, lalu masuk surga. Kalau keselamatan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, tidak perlu ada Roh Kudus, tidak perlu ada Injil, tidak perlu. Pokoknya percaya saja, Yesus suruh selamat. Percaya nggak, Bu? Percaya, udah selamat. Betapa konyolnya, saudaraku. Karena begini, saudara. Kalau ini kuburan, orang berpikir setelah mati baru ini surga, ini neraka. Keselamatan itu bukan di sini. Ini buah atau akibat keselamatan. Keselamatan itu ada di sini, saudaraku. Nih. Keselamatan itu ada di sini. Ini loh. Kalau ada bapak bilang, nah kamu ulangan? Ya, Pak. Bisa nggak? Doain, Pak. Alamat buruk itu. Anak-anak mesti diajari nggak begitu. Om, besok saya mau ulangan, Om, doain. Itu cara berpikir mistik yang tidak bijaksana dan tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab. Kira-kira kamu lulusnya anak? Mudah-mudahan, wah, buruk. Kalau kamu buat gambling, kamu buat mudah-mudahan bisa. Dan kemungkinan gagal ada. Tapi kalau kamu buat pasti lulus, pasti selesai, juga bisa. Besok ulangan, nak. Ya, Om. Bisa, nak. Bisa, Om. Pasti. Karena semua soal sudah dilatihkan, dipelajari. Semua soal dilatih, dipelajari. Tidak mungkin guru memberikan soal yang murid tidak tahu. Kan kadang-kadang saudaraku, waktu saya jadi dosen, saya kasih tes, kan semua pelajaran di otak saya, tapi saya lupain di bab berapa. Saya bikin soal, terus ada mahasiswa bilang, Pak, yang nomor 9 itu kayaknya Bapak belum ngajarin deh. Oh ya? Itu di bab berapa ya? Itu di bab sekian ya, bab 11. Oh iya, belum ya. Oke, di drop aja, enggak. Anda kan waktu sekolah gitu kan? Guru kasih soal lalu, Bu, itu enggak bisa, Bu. Kenapa? Yang itu Ibu belum ngajarin. Biarin aja. Belum diajarkan, sudah diteskan. Kalau ada guru begitu, guru nggak waras. Kalau guru yang waras berkata, ya udah, di drop aja, di drop. Tuhan tidak mungkin memberi soal yang Anda tidak bisa menjawab, dan Tuhan tidak mengajarkan sebelumnya untuk bisa dijawab. Amin. Nggak mungkin. Semua soal kehidupan yang kita jalani ini, pasti kita bisa menjawab. Kalau kita belajar terus untuk menjawab, gagal, bertobat lagi, berlatih lagi. Yakin di sini kita naik. Bukan mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Fasilitas ini disediakan supaya Anda tidak gambling. Untuk makan minum, untuk kesehatan, untuk ekonomi. Kita nggak mau gambling loh. Sebisa-bisanya kita sukses. Punya gelar, dapat kerjaan, dan seterusnya. Kita kerja keras, punya ijazah. Supaya memiliki modal kapital yang cukup memadai untuk bisa melewati hidup ke depan. Nah sekarang kenapa untuk kekekalan Anda mau gambling? Kenapa untuk kekekalan Anda mau gambling, saudara? Allah menggarap. Jadi peristiwa hidup setiap hari itu juga termasuk mata kuliah yang diberikan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, nah ini ada mata kuliah baru yang akan menggarap
kelemahan kekurangan kita itu vitamin jiwa kita, saudara. Nah kalau orang tidak tahu kan mengeluh, marah, cari kambing hitam, menyalahkan orang. Sakit jiwa kita. Dulu rata-rata kita begitu. Saya juga begitu. Sekarang belajar diem. Aduh, diem dah. Saya sudah belajar nih, terus biar dianggap kanak-kanakan biarin. Per menit, nanti menit kesekian salah, ya udah belajar lagi. Dan menurut saya ini finishingnya, ini akhirnya. Bahwa setiap hal yang kita lakukan, kita bersedia dilihat oleh orang. Kalau di videoin, direkam, ada kamera yang merekam lalu ditunjukkan jebret, kita rela ditonton. Dari bangun tidur, apa yang kita pikirkan, kita hasrati, semua boleh dilihat orang dan kita nggak malu. Kalau masih ada yang malu, kita merasa malu, something wrong. Kita lihat mobil bagus, lalu aduh bagusnya seandainya, oh itu pun dijaga. Nggak. Ya. Nggak usah tidur dengan istri orang atau melakukan hubungan seks di luar nikah. Lihat perempuan dengan mata yang salah, itu juga salah. Periksa hati kita, Allah merekam. Kalau ditunjukkan jebret gimana? Malu nggak? Kalau malu berarti ngasih nggak beres. Waduh saudaraku, Anda belajar ini nanti kesucian Anda akan luar biasa naiknya. Hidup kita akan mulai berubah, lebih dahsyat. Coba belajar. Memang kedagingan itu kalau mau dicabut sakit. Seperti meregang nyawa gitu, mau sekarat. Tapi nanti Anda punya irama akan biasa. Biasa melakukan hal itu. Di sini nih. Berusaha. 2 Korintus 5 ayat 9. Baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya. Berusaha. Ini anugerah Pak. You dapat ini, dapat ini. Semua ini bukan karena perbuatan baik. Betul. Ini anugerah. Tapi anugerah yang bertanggung jawab. Fasilitas pembebasan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Karena ketidakberdayaan mereka tanpa anugerah. Tetapi bangsa Israel tetap punya tanggung jawab. Bangsa Israel banyak tewas di padang gurun, saudara. Kenapa bisa tewas? Mereka kurang ajar, saudara. Marah kepada Musa dengan perkataan, Musa, kamu mau bunuh kami di sini? Apa nggak ada kuburan di Mesir? Gitu, saudara. Aduh, nyakitin saudaraku. Nyakitin itu bangsa. Masih mau bernostalgia dan menikmati keindahan di Mesir. Ingatlah akan istri Lot, kata Tuhan Yesus. Nah, konsep yang berbahaya dalam banyak orang Kristen, ya, konsep yang salah, yang berbahaya, saudara. Kalau saya katakan sesat itu kasar ya, tapi menyimpang. Mengesankan bahwa keselamatan itu proses otomatis yang berlangsung atas hidup seseorang. Seakan-akan begini, pokoknya kalau kamu dipilih selamat, ujungnya kamu selamat. Bener-bener loh saudara. Bener-bener saya nggak bisa ngerti itu saudaraku. Itu yang membuat saya kerja keras. Terutama dalam kitab Roma. Ya, yang mengesankan Allah tidak peduli. Yang penting Allah memilih kamu. Dia nggak baca ayat sebelumnya. Ini bukan berdasarkan perbuatan, berdasarkan pilihan. Jangan cuma ayat itu dibaca, coba ayat sebelumnya. Paulus mengatakan begini nih. Aku rela demi saudara sebangsaku. Aku rela dikutuk asal mereka selamat. Nah kalau Allah menentukan mereka itu binasa atau selamat, Paulus kurang ajar loh ngomong gitu sama Tuhan. Paham gak maksudnya? Paham gak? Makanya jangan ayat ini dipungut, lepas dari konteks secara keseluruhan. Jadi keselamatan bukan berdasarkan perbuatan, tapi pilihan. Ya jangan cuma ambil ayat itu, coba baca 2, 3, 4 ayat sebelumnya. Paulus berkata, aku sedih memikirkan saudara sebangsaku. Aku rela terkutuk, terpisah dari Kristus demi keselamatan mereka. Loh, Paulus, kamu ngomong begitu nggak menghina Tuhan tuh? Saya udah menemukan itu penjelasannya panjang lebar. Kan orang Israel itu yakin dirinya umat Allah karena Taurat selamat. Betul nggak? Lalu Paulus mengatakan bukan karena perbuatan. Taurat maksudnya.
Allah memilih orang-orang. Tentu yang percaya dalam Yesus Kristus. Percaya itu apa? Ya dibedah dong. Tapi kan pasti di perikop itu nggak cukup waktu untuk membedah kata itu. Percaya itu apa? Iman itu apa? Ini yang membuat orang lalu berpikir begini ini loh Pak. Maka banyak orang Kristen tidak all out. Orang Kristen nggak sampai klimaks. Karena berpikir entah gimana caranya sampai di sinilah saya nanti. Sampai sini. Maka di sini tidak ada usaha yang serius menggunakan ini. Dimiliki Tuhan sepenuhnya. Benar-benar mengerti Injil. Diproses Tuhan lewat segala keadaan. Keselamatan itu memiliki proyeksi yang berat Pak. Seperti Kristus. Kembali ke rancangan semula itu seperti Kristus. Itu tidak bisa asal-asalan dengan sendirinya lalu benar. Tidak bisa. Kalau cuman santun, sopan, bermoral, tidak perlu berjuang. Tapi kalau seperti Kristus, wah itu tidak bisa mengalir dengan sendirinya itu. Harus berjuang. Makanya pengertian keselamatan harus benar. Selamat itu bukan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Selamat itu artinya dikembalikan kepada rancangan semula. Dan rancangan semula itu, saudara tahu, sempurna seperti Kristus. Itu tidak bisa dengan sendirinya berlangsung, saudara. Kalau cuma bermoral baik, santun, bisa. Masyarakat sekitarmu baik, engkau jadi ikut baik. Mau tidak baik, masuk penjara. Ya kan? Orang nggak mau jadi nggak baik. Tapi proyeksinya itu luar biasa, menjadi seperti Allah sendiri. Itu setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit pun harus efektif untuk proses pembentukan itu. Maka orang harus rela dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Ini yang membuat hidup manusia menjadi terkesan kurang wajar, saudaraku. Tapi keselamatan itu mahal. Mahal. Berjuanglah kamu masuk jalan sempit. Banyak orang yang berjuang tapi tidak masuk. Karena keselamatan itu, waduh. Filipi 2 ayat 5. Nanti di ayat 12, kerjakan keselamatanmu. Jangan lihat ayat 12 dulu, ayat yang kelima dulu. Nanti ayat yang ke-13 mengatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kehendak. Nah itu jangan Anda berpikir itu Allah yang mengerjakan. Tapi lihatlah ayat yang kelima dulu, baca Pak. Ayat yang kelima, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Siapa yang menaruh? Kita yang menaruh. Maksudnya begini, robah pikiranmu. Itu loh maksudnya. Robah paradigmamu, robah mindsetmu, robah cara berpikirmu. Siapa yang robah? Kita sendiri dengan fasilitas Injil. Injil itu tidak dengan sendirinya merubah kita. Iya Pak, tapi niat kita juga Tuhan yang memberi. Nah, kalau sudah begitu, saya mau beritahu, biar Tuhan bertanggung jawab atas segala sesuatu. Jadi fatalistik hidup ini. Niat kita pun juga Tuhan yang taruh. Kalau begitu biar Tuhan yang bertanggung jawab ya. Yang punya niat diberkati, yang nggak punya niat dikutuk. Udah suka-suka Tuhan. Coba pikir ya. Ini nona-nona. Supaya dia mencintai saya gimana? Saya paksa dia mencintai saya. Saya buat dia mencintai saya. Lalu bisa jatuh cinta karena saya taruh cinta itu. Saya paksa. Lalu nona-nona itu berkata, aku cinta padamu. Lalu saya juga berkata, aku juga cinta. Apa kira-kira Tuhan begitu? Allah memberikan niat. Orang itu mencintai Tuhan. Tuhan, aku mencintai engkau, Tuhan. Terus Tuhan juga bilang gini, ya nak, aku juga mencintai kamu. Sakit gak? Sakit jiwa. Tidak mungkin Tuhan begitu, saudaraku. Ingat tadi, kebenaran itu paralel, ada tanggung jawab. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Dia sudah baik belum? Belum, dia cuma modal mengasihi. Modalnya mengasihi Pak, baiknya belum. Berantakan iya, brengsek iya. Dia belum baik, tapi punya modal satu, mengasihi. Kalau yang satu ini saya bukan hanya kata orang, saya mengalami bro. Saya mengalami Bu. Kalau saya membandingkan watak saya dengan teman-teman saya dulu, Tuhan tahu saya ngomong jujur. Saya merasa jauh lebih buruk. Karakter saya buruk. Buruk.
Buruk pokoknya deh. Lalu saya pikir kenapa ya kok saya bisa sampai hari ini melayani Tuhan. Sejauh ini. Kok sampai seperti hari ini. Saya baru menemukan jawabannya. Saya itu mengasihi Tuhan dari muda. Tentu sekarang cinta saya kepada Tuhan lebih mature. Lebih mature. Saya itu mengasihi Tuhan. Berantakan watak saya. Berantakan, saudara. Pokoknya buruk aja. Tapi saya itu mengasihi Tuhan dari muda. Saya memilih mengasihi Tuhan. Makanya sampai hari ini kan saya suka begini. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku memilih Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Yesus, aku memilih Engkau. Kalau saya berdoa kadang-kadang lebih mengerikan juga didengar orang, saudara. Tapi sekarang sudah enggak. Ya kadang-kadang dulu, ya bukan kadang, ya berapa bulan ini saya kadang-kadang doanya begini. Tuhan, aku melihat Engkau seperti tidak menolong aku. Aku banyak kesulitan tapi Engkau seperti berdiam diri, Tuhan. Itu. Jujur saya ngomong. Dengan air mata. Engkau seperti berdiam diri. Engkau tidak menolong aku dalam kesulitan ini. Dan Engkau membiarkan aku juga tidak ditolong siapa-siapa. Lalu kira-kira jawabannya begini. Justru aku mau melihat kesetiaan-Mu dari hal ini. Lalu saya diingatkan Stefanus. Dilempari batu tapi Tuhan hanya berdiri. Setuju? Lalu saya mulai ngomong gini. Tuhan, baiklah kalau begitu. Duduklah di tahta-Mu. Saya maju ke depan perang membela kamu. Kan banyak tuh raja duduk di tahta. Anak buah yang maju perang kan. Saya mau seperti itu Tuhan. Saya tutup dengan begitu. Dan yang benar dia tidak pernah meninggalkan kita. Baiklah Tuhan. Duduklah di tahta-Mu. Saya maju berperang untuk Engkau. Tapi lebih dari semua ini adalah yang tadi itu. Per menit belajar. Seluruh yang kamu lakukan kalau dilihat orang malu enggak. Kalau masih malu, something wrong. Padahal banyak kesenangan-kesenangan kita itu yang harus dilepas. Waduh. Saudara, kalau keselamatan itu proyeksinya itu begitu hebat. Itu enggak bisa setengah-setengah. Kalau moral nilainya 65. Kalau untuk ini ya. Ini 65. Ini 100. Kalau cuma sampai di sini, Anda nggak perlu kerja keras. Tapi kalau sampai di sini, orang harus kerja keras. Nggak boleh cuma mengalir. Ini pertaruhannya segenap hidup. Wah berat dong Pak. Nggak berat. Karena hidup kita cuma singkat di dunia. Usahakan itu. Kalau anak muda ya. Anak-anak yang bandel. Tapi jangan di sini anak orang lain aja. Mamanya marah. Kamu mau jadi apa sih? Kok begini kamu sekolahnya? Anaknya menjawab, ya jadi orang dan mama. Iya, tapi orang yang berhasil atau orang yang gagal? Orang yang jadi berkat atau jadi kutuk? Itu kan nanti mah, bukan sekarang gitu. Ngerti nggak? Kesel nggak lihat anak begini? Memang nanti, justru persiapannya sekarang. Bayangkan betapa cerobohnya saudaraku. Kalau soal kekekalan orang berkata mudah-mudahan. Gambling. Untuk mobil aja Anda asuransikan. Anda gak mau gambling kan? Belum tentu tabrakan. Belum tentu hilang. Nah kalau hilang. Kita mau asuransikan. Kenapa kalau untuk kekekalan Anda gak serius? Makanya belajar firman seperti ini. CD-CD khotbah didengar tiap hari. Taruh mobil didengar. Percaya. Buktikan. 1 kali Anda dengar. 2 kali Anda dengar, 3 kali Anda dengar, banyak yang Anda dapat. Mendengar yang kedua dapat yang lain. Percaya. Karena khotbah ini kalau saya catat begini padat saudaraku. Supaya saudara jangan korban pikiran mendadak. Saya pulang dari capek-capek dari pelayanan atau apa. Ya nengok istri dulu lah nyapain, lagi nonton, lagi dia mau tidur. Saya turun lagi, saya kerja sampai pagi. Saya kerja. Sudah saya program. Nanti pulang dari ini, saya pulang, saya mau tulis tulisan mengenai antropologi, mengenai manusia. Sudah saya setting. Saking mau efektif, saudaraku sekalian. Dan itu tujuannya apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara belajar baca buku rohani, CD khotbah, itu nanti mindset Anda dirubah. Tidak semua saya bisa bicarakan di sini. Ayo berjuanglah. Tidak sia-sia jerih payahmu dalam Tuhan. Amin.